Kepala desa merayakan ulang tahun ke-80. Oke, 20 tahun belum pulang. Kali ini pasti pulang, baik. Hari ini, Ivanka, wanita terkaya di dunia, Lu Ziming, kepala pelayan Long Wangfu, tiba di Nancheng. Ivanka ini cantik sekali, kaya dan cantik. Belum lagi Lu Ziming sang kepala pelayan. Dia benar-benar di bawah 1 orang, di atas ribuan orang. Iri dengan orang penting kaya, tidak seperti kita, banting tulang cari uang. Tak perlu iri, mereka belum sebahagia kalian. Sudahlah, Laulin, kau pikir kau kenal Ivanka? Kayak Lu Ziming. Memang kenal. Kalau gitu aku kenal Dragon Lord dong. Mungkin benar juga. Aduh, jualan nasi kotak ya, jualan jangan besar mulut. Ivanka, CEO grup Dragon Ride. Lu Ziming kepala pelayan menghadap Dragon Lord. Menghadap Dragon Lord. Dragon Lord, mari pulang bersama saya. Anda adalah Dragon Lord, penjaga takdir Sia, Istana Naga. Tak bisa tanpa Anda. Tidak mau pulang, sudah pensiun. Ngapain pulang? Istana Naga tanpa aku. Tetap berjalan baik kan? Oh ya, ada kabar istri saya. Dragon Lord, dulu Anda bilang, istri ada tahi lalat kupu-kupu, sudah bertahun-tahun dicari, tak ada petunjuk. Teruskan pencarian. Baik. Besok kepala desa kami, rayakan 80 tahun. Dia suka minum alkohol. Siapkan anggur terbaik sebagai hadiah. Baik, Dragon Lord. Saya baru tiba di Nancheng. Katanya, putri keluarga Shen kena penyakit aneh. Kakek Shen berjanji, siapa yang bisa menyembuhkan putrinya akan dijodohkan. Katanya, ibu anak keluarga Shen, wajah mereka sangat cantik. Apakah mau mencoba? Dragon Lord, jika Anda perlu. Saya siap berkorban untuk Anda, termasuk kerajaan bisnis saya, semua milik Anda. Sudahlah. Cepat pergi. Hubungi saya jika ada kabar. Baik. Kapan bisa menemukanmu? Racun cinta suku ini berbahaya. Aku tak tahan. Kamu, kenapa dia terlihat familiar? Cepat pergi. Tunggu sebentar. Bagaimana? Peluru hanya melukai pahamu, tidak mengenai arteri. Cepat masuk mobil dulu. Kamu mau apa? Mengobati lukamu. Itu dia.
sudah selesai. Kamu tidak boleh pergi. Hei Nona cantik, aku menyelamatkanmu. Jangan memerasku. Dia masa tidak mengenaliku, dasar brengsek. Tapi dengan caranya tadi, mungkin bisa menyelamatkan Yuju. Tidak, aku bukan mau memerasmu. Kepandaianmu luar biasa, bisakah kau selamatkan? Ah, bukan. Selamatkan putriku. Putrimu? Dia kenapa? Dia sakit aneh. Sudah koma 3 bulan. Selama 3 bulan ini, aku mencari tabib di gedung ini. Tapi semua gagal. Putrimu? Penyakit aneh. Kau Shen Yihuan dari keluarga Shen? Ya. Asal kau mau menyelamatkannya, aku akan lakukan apapun. Bukan begitu. Tapi aku tidak mengenalmu. Tidak kenal, dasar bajingan. Dulu menyakitiku, sekarang putriku sakit. Dia bahkan tak mengenaliku. Kok malah menangis? Jangan menangis, nanti orang salah paham. Mengira aku menyakitimu. Mau tidak kau selamatkan dia? Baik, aku akan bantu. Tunjukkan jalan. Setidaknya kau masih punya hati. Bagaimana tabib baik? Penyakit Nona Shen ini aneh, sangat aneh. Apakah bahkan Paduka tidak bisa berbuat apa-apa? Anda adalah orang terhebat di siasat ini, tabib nomor 1. Harus kuakui penyakit ini baru pertama kulihat dalam hidupku. Kupikir di dunia ini hanya satu yang bisa selamatkan Nona Shen. Sayangnya hanya legenda. Dragon Lord yang sakti, Longju itu. Longju sosok sangat mulia. Bagaimana mungkin kita temui? Ayah, aku pulang. Anakku, bukankah kau sedang inspeksi proyek? Kenapa bawa buruh bangunan? Dia bukan buruh bangunan. Dia Lintian, tabib yang kudatangkan untuk obati Yuju. Konyol sekali. Buruh bangunan mau mengobati Yuju. Kenapa kau datang? Kau masih hidup? Aku hidup, Tuan Ki terkejut. Ibu mertua bercanda. Hari ini aku datang untuk obati Yuju. Perempuan ini beruntung. Pembunuh bayaranku gagal. Jangan sembarangan memanggil. Kakek Shen sudah berjanji. Siapa yang sembuhkan Yuju akan dinikahkan dengannya. Keluarga Shen bangkrut, hanya keluarga Qi bisa selamatkan kalian. Jika Yuju jadi istriku, pantaslah aku memanggil ibu mertua. Tak perlu repot, Tuan Ki, sudah kutemukan penyelamat putriku. Siapa? Jangan-jangan si buruh ini? Tua bangka, kau cuma kuli bangunan, otak mau ikut pindah. Pergi sekarang, atau kupatahkan kakimu. Begini caramu diajar orang tua, bicara pada orang. Kurang ajar. Kau cuma kuli bangunan mau kuhormati. Di mataku, kau lebih hina dari semut pengawal. Patahkan kakinya, buang dia. Siapa berani sentuh dia? Shen Yihuan, pikir baik-baik. Penyakit Shen Yuju, tak ada tabib di Xia yang bisa obati. Hanya Kaisar Mediswa bisa selamatkan dia. Kaisar Mediswa. Silakan masuk, Kaisar Mediswa. Koinuma Junichiro. Benar, sayalah orangnya. Kabarnya Koinuma Junichiro sang kaisar medis ahli ilmu hitam dengan cara terkutuk. Orang Sia bodoh, sangat primitif. Yang penting hasilnya baik. Lagi pula gadis itu bukan sekadar koma, tapi terkena teknik mimpi buruk. Dalam 3 hari, jika tidak diobati, dia akan tertidur selamanya. Teknik mimpi buruk. Tentu saja. Sudah kuduga kenapa penyakit Nona Shen aneh sekali. Apa teknik mimpi buruk? Ilmu ninja dari Wa mengurung jiwa manusia dalam dunia bawah sadar, menderita siksaan abadi sampai gila, jadi mayat hidup. Dasar semut, tapi kau cukup tahu banyak. Kau yang sakiti putriku? Kau cukup pintar. Ciheng, ini semua rencanamu? Bocah tua, tahu pun mau apa. Kini hanya Xiaoguan Yihuang yang bisa selamatkan Shen Yuju. Asal kau setuju syarat tadi dan berikan keluarga Shen padaku, aku akan pertimbangkan untuk meminta Xiaoguan Yihuang menyembuhkan cucumu. Kalian orang-orang tak tahu malu. Tidak tahu malu. Lalu kenapa? Asal efektif. Itu cara yang baik. Ilmu mimpi buruk selain aku. Tak ada yang bisa obati. Jangan dengar omong kosongnya. Aku yang obati. Lintian, kau benar bisa sembuhkan? Pasti sembuh total. Garansi sembuh. Bocah tua, lebih baik kau pergi atau ku patahkan kakimu. Kukira selama ini kau hanya tak berpendidikan, tak kusangka engkau bersekongkol dengan orang Jepang membantai saudara sendiri. Lupa bagaimana orang Jepang ini memperlakukan Daxia. Kau tega mengkhianati pahlawan yang gugur untuk Daxia. Pahlawan, nyawa semut-semut itu bukan urusanku. Apalagi kau ini, 2 jari pun cukup untuk menghancurkanmu. Dan kau, Shen Yihuan, selain syarat tadi, kau harus temani malam ini.
Tamparan ini, hukuman karena hina pahlawan. Dazar Randa, Berani Mukulaku, Venudia, Venu. Kalian mau apa? Kamu tidak apa? Kenapa halangi aku? Lelaki sejati, tidak sembunyi di belakang wanita. Setidaknya kau masih jantan. Dazar para pekandang. Kalah sama buruh kasar? Shen Yuan, kalau mau selamatkan putri, penuhi syaratku. Wanita, Dashu yang bodoh. Terhukuk kau. Sekarang di ruang kesadaran. Sedang alami, siksaan mental mengerikan. Lebih baik, penuhi syaratku. Putrimu tak perlu menderita. Yuchu. Orang Jepang licik. Dan Ji Hing membantu kejahatan. Tidak takut dosa? Hukum langit. Lebih dulu menghakimimu, Shen Yuan, kau piker. Dengan si lemah ini, bisa selamatkan putrimu, penuhi syaratku. Kau dan putrimu melayaniku. Ini satu-satu pilihanmu. Tenang, putrimu sebentar bangun. Ilmu mimpi buruk receh, sudah sok jago hari ini. Akan kutunjukkan, lihat sendiri. Bae, Dazar Buru Compagnon masih tak menyerah, hari ini, bersama Kaisar Xiao Quan. Akan kulihat caramu, hancurkan ilmu ini. Bagus, modku sedang baik. Akan kutonton si lemah. Tunjukkan aksimu. Linzian, bagaimana Yuchu? Yuchu, bisakah dia sadar? Tenang saja, sebentar lagi Benkan. Orang dahsyat, berasal-asalan. Ilmu mimpiku, bukan untuk dipecahkanmu. Benar, ilmu mimpi Xiao Kong Yuan. Kau bisa atasi? Jangan bercanda. Nona Shen sudah bangun. Yuchu, kau sudah sadar. Hey Cat. Tidak mungkin. Mustahil. Terima kasih. Hari ini kau membela Cat hingga musuhi Qi dan Jepang. Mereka pasti balas dendam. Cuma keluarga Qi dan Jepang. Tak perlu takut. Yuchu, harus berterima kasih ke Lintian. Dia yang menyelamatkanmu. Terima kasih sudah menolongku. Sama-sama. Yuchu, kau tak tahu. Saat kau tidak sadar dulu, aku pernah bilang, siapa yang menyelamatkanmu, akan kunikahkan denganmu. Sekarang, Lintian menyelamatkanmu. Bagaimana kalau kau nikahi dia? Ini. Walau dia lebih tua, tapi saat bersamanya, selalu merasa aman. Aku mau. Tidak. Anakku, walaupun Lintian lebih tua dari Youchu, tapi dia mampu. Youchu menikahinya, bukan hal buruk. Ah tidak, pokoknya. Youchu tak boleh menikahinya. Anakku, kenapa kau menolak? Youchu nikahi Lintian? Karena akulah yang mau nikahi dia. Apa? Kau mau nikahi dia? Ebyo, Bu, sebenarnya, Yuchu. Sebenarnya dia, tidak, ayah dan Youchu selama ini mengira dia meninggalkanku. Apalagi Youchu sangat membenci ayah kandungnya.
Biarkan mereka berdua akrab dulu. Nanti baru beritahu Yuchu. Yuchu. Walau dia menyelamatkanmu, tapi usia kalian tak cocok. Jadi ibu memutuskan, gantikanmu menikahinya. Bu, sebenarnya, menurutku, lebih tua justru lebih baik. Ibu tak perlu berkorban untukku. Dulu, bukannya ibu selalu bilang, mau cari suami brengsek itu? Keniba tiba-tiba berubah? Benar. Seperti kata pepatah, yang tua lebih perhatian. Lin Tian ini, kupikir bisa diandalkan. Ayah, jangan ngawur. Lin Tian ini. Pokoknya, Youchu tak boleh menikahinya. Kalau nikah, akulah yang akan. Kalian ini kenapa? Tak tanya dulu. Pendapat yang bersangkutan, aku tidak setuju. Kau juga mau Youchu? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Bagaimana mungkin aku menikahinya? Siapalah. Lalu kenapa kau menolak? Kamu tidak mau menikahiku. Kamu meremehkanku. Bukan itu maksudku. Kekentikan nona shan tidak tandinga. Mana mungkin aku meremehkan? Hanya saja. Aku sudah punya istri. APA. Kau sudah menikah? Tidak. Begini ceritanya, 18 tahun lalu, aku bertemu istriku di perbatasan. Kami terpisah kemudian. Selama ini aku terus mencarinya. 18 tahun lalu, di pinggir sungai kecil. Rupanya dia tidak melupakanku, juga terus mencariku. 18 tahun lalu. Aku ingat waktu itu, putriku juga pergi ke perbatasan. Kau pernah ke perbatasan? 18 tahun lalu. Paman, kau tidak tahu. Ibukuku 18 tahun lalu, tepatnya di perbatasan, bertemu ayah brengsekku. Selama bertahun-tahun, dia meninggalkan istri dan anak. Kalau aku bertemu dialah, pasti ku beri pelajaran. Benar, pria brengsek itu menelantarkan putriku. Kalau sampai ketemu, pasti ku hajar habis-habisan. Yuchu. Ayah. Ibu jangan lanjutkan. Seumur hidupku, takkan maafkan ayah brengsek itu. Paman lebih baik. Kau benar. Ayah brengsek memang tak pantas dimaafkan. Paman, kau, kalau tidak suka pada ibuku, aku yang akan kau nikahi. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Aku merasa nyaman bersama dan merasa aman di dekatnya. Pokoknya tidak boleh. Kalau menikah, harus dengan... Aduh, aku tidak akan menikahi siapapun. Kau sudah menciumku. Harus bertanggung jawab. Kau harus menikahi. Ini keterlaluan. Aku memang memaksamu. Kau, bangun dulu. Daripada kau cari istrimu, lebih baik begini. Nikahilah dulu denganku. Keluarga Shen bisa membantumu mencari istrimu. Kalau sudah ketemu, kita langsung takkan kuganggu lagi. Lin Xian, kau mampu. Yuchu dan putriku perlu perlindungan pria. Nikahi putriku, untuk sementara. Lindungi mereka berdua. Sebut saja kebutuhanmu. Selagi keluarga Shen bisa sediakan, pasti kuberikan. Paman, kumohon. Baiklah. Terima kasih. Baik. Ada APA? Tidak apa, kepala desa kami, ulang tahun ke-80. Aku harus pulang. Sejak kecil yatim piatu. Kepala desa dan warga membesarkanku, saudara seperjuanganku. Sudah lama tak bertemu. Pulang kali ini, kita bisa ngobrol lama buat nostalgia. Suamiku, kamu pulang. Perlu aku siapkan hadiah? Nggak usah, aku sudah siapin anggur buat Pak Lurah. Pak Lurah udah siap. Tapi saudara-saudaramu, sama warga desa, hadiahnya juga harus disiapin. Itu makin gak saudaraku, bukan tipe yang materialistis. Tetap harus siapin. Tunggu dulu. Secretaris Sue. Siapkan beberapa hadiah, yang paling bagus. Nyonya Shen.
Jam tangan senilai 10 juta ini. Untuk adikmu. Kelang 9 juta ini. Untuk adik perempuanmu. Ini terlalu mewah. Sayang, aku istrimu. Saudara-saudaramu. Ya saudaraku juga. Sebagai kakak ipar, kasih mereka hadiah. Wajar saja. Tuan Long, ini anggur Tian Mao terbaik. Untuk mendapatkannya, habis 20 juta. Dulu orang tuaku meninggal, Pak Lurah dan warga desa yang membesarkanku, bertahun merantau, belum pulang. Bukan cuma 20 juta, asal Pak Lurah senang, 200 juta pun rela. Ini ultah Pak Lurah, jangan terlalu mencolok. Bungkus dengan ini. Baik. Sudah. Pulang dulu. Saya. Nok, Yanggan Zedi. Walau orang tuamu sudah tiada, tenang saja ke depannya. Desa akan biayai hidupmu. Kamu fokus belajar. Nanti bisa sukses. Kekek Ciong, nanti kamu tinggal di rumahku. Iya, Kak Tian, akan kutunggu kamu. Xiao Tian, belajar yang rajin. Banggakan desa Linjia. Benar, betul. Kak Tion, bagaimana Pak? Ini tetap rumah. Iya, Kak Tian. Nanti, jangan lupa nikahi aku. Tenang saja, aku akan berusaha. Lama tak bertemu. Apa kabar semuanya ya? Pak Lurah. Semoga panjang umur, sejahtera selalu. Baik, baik. Selamat Pak Lurah, selamat ya. Semuanya, silakan duduk. Pak Lurah. Kamu. Aku Lin Tian. Lin Tian, Xiao Tian. Sudah 20 tahun, akhirnya kamu kembali. Kepala desa, saya tahu Bapak Berlin tahun, saka minum anggur. Saya siapkan Tian Mao untuk Bapak. Bagus. Xiao, kau pergi 20 tahun lamanya. Akhirnya sukses juga. Kepala desa, sekarang saya kembali ini, untuk Bapak, Xiao Feng, Yan Ziai, dan warga semua. Bawa hadiah semua. Orang tua saya meninggal dini, tanpa bantuan kalian. Saya sudah mati kelaparan. Bagus, anak baik kamu. Ani Lin Tian. Dulu di desa Lin, juara ujian nasional. Waktu itu juara provinsi, pergi 20 tahun tak pulang. Lin Tian, sekarang sudah kaya ya? Sukses itu bagus. Bagus sudah sukses. Ayo sini, hari ini. Duduk di meja utama. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Xiao Feng. Yan Ziai. Kalau bicara soal desa Lin, yang paling sukses, tetap Lin Feng. Benar, Lin Feng sekarang adalah wakil manajer grup Shen. Xiao Feng. Kau sudah sukses ya? Ku berani panggil Xiao Feng. Dan, jangan sentuh saya dengan tangan kotor. Xiao Feng, Ada APA? Yanzi, dia kenapa? Kakak Feng sekarang, wakil direktur grup Shen. Kalian harus panggil direktur Lin. Yanzi, jangan bicara sembarangan. Kita tumbuh besar bersama, seberhasil apapun dia tetap saudara. Oh iya, pulang kali ini, kakak iparmu bawa hadiah untuk kalian. Hadiahnya mana? Kamu ini, jangan sok-sokan. Terburu-buru jadi ketinggalan. Nanti setelah acara ultah selesai, aku ambilkan. Lin Tian, berhenti berpura-pura. Beberapa hari lalu, ada warga lihat kamu kerja sebagai kuli bangunan. Mau ngasih hadiah? Perlu sok kayak gini? Apa? Kuli bangunan? Yanzi, kok bisa bicara kasar begitu? Kamu lupa persahabatan kita? Kamu lupa? Dulu mau nikah sama aku? Haha. Nikah sama tukang batu? Lucu sekali. Dulu kukira, setelah lulus kampus, bisa jadi direktur. Yang ada malah, jadi kuli bangunan.
Untung saja, aku pilih kakak Feng. Kalau tidak, sudah menyesal. Lantian, dulu semua bilang, kamu lulus kampus, pasti sukses. Tapi nyatanya, ya, malah jadi kuli bangunan. Wah. Gini ayah, besok-besok, aku mau bangun rumah, ikut kerjalah. Sehari. Bayar 200.000. Lin Tian, cepat terima kasih ke kakak Feng. Bertahun-tahun ini, ku kira semua orang di desa bisa berubah. Tapi tak kusangka, kalian berdua berubah. Berubah? Ini zamannya yang berubah. Lantian, kamu pikir aku masih bocah yang nurutin kamu? Sadarlah, sekarang kap, mengikat sepatuku saja. Tak lihat. Ya. Direktur Lin tak terjangkau. Sudah, tak usah bicara. Aku kesini untuk ucapkan selamat ke kepala desa. Berdiri. Kepala desa, Anda. Apa sok akrab? Bertahun-tahun, kukira di luar, sukses ternyata. Malah jadi, kuli proyek. Berdasar apa kamu duduk di meja utama? Kepala desa. Kenapa Anda juga? Xiaofeng, pulang nih. Ayo, sini-sini. Hari ini, duduk di meja utama. Kepala desa. Heidi suruh duduk di rumah. Sekarang dia. Kamu cuma petan. Berani duduk di sini? Tahukah kalian siapa sebenarnya aku? Bu, Paman Lin lupa bawa hadiah. Ya ampun. Pria memang ceroboh. Hadiah saja ketinggalan. Ketemu saudara, gone mellow. Bagaimana kalau kita antarkan hadiahnya, kasih kejutan. Sekalian tunjukkan ke warga, dia punya istri dan anak yang baik. Baik. Benar-benar anak yang penurut dan berbakti. Kau cuma orang kampung, mau bilang diri siapa? Wah. Ini yang kau berikan ke kepala desa? Aduh. Cio mau. Kau sanggup beli Tian mau? Kepala desa, ini kan Feng Ge, yang khusus beli untuk Bapak, Kiwajio, vintage tahun 80-an 1893, senilai 100.000 yuan. Tian Mao ini, bungkusnya saja tidak ada, jelas-jelas palsu. Baik, baik, kalian benar-benar anak yang berbakti. Tidak seperti Lin Tian ini, bawa miniman palsu. Menipuku si tua ini. Lin Tian ini mengaku sukses. Ternyata cuma buruh kasar. Dulu kepala desa sangat baik padanya, tapi malah menipu dengan miniman palsu. Tetap Lin Feng langsung memberi Guijiao senilai 100.000 yuan. Kepala desa. Ini bukan miniman palsu. Ini khusus kulelang untuk Bapak. Senilai 20 juta yuan. Raja Angkor Tian Mao. Iya. Bukan palsu. Yongzi, ko ini. Lia Lantian, masa mau dipermalukan? Haha. Kepala desa. Rumahmu, kan mau direnovasi? Serahkan ke Lin Tian saja. Lagian satu desa, harus saling bantu. Kingar, pekerjaan buruh kasar. Sedang sulit dicari. Kalau begitu, karena Lin Feng sudah bilang, toilet rumahku akan kubangun. Lin Tian, kau yang kerjakan. Lin Tian, cepat berterima kasih pada Feng Ge. Aduh, untung dulu tidak menungguimu. Kalau tidak, aku akan kehilangan suami hebat seperti Feng Ge. Lantian, baru donggar. Kau mau memberi apa? Atau mungkin hadiah dari istrimu? Ini. Kok tidak kelihatan? Pasti tidak berani datang. Wanita yang menikahi Lin Tian pasti cantik, atau tua dan jelek. Caci aku boleh. Jujur istriku jangan. Bilang apa tentangnya? Sepertimu ini, mana dapat istri bagus? Jangan-jangan kau nikahi pekerja seks? Lin Tian, dulu kau kan juara ujian nasional. Tak disangka, bisa jadi seperti ini. Sangat mengecewakan. Wah. Sompa. Nikahi perempuan. Cocok sekali. Sudah kukatakan, hina aku boleh, tapi istriku jangan. Bangsa,
Berani kau pukul aku? Lin Tian. Kau keterlaluan. Berani ricuh di pesta ulang tahunku. Tak ada rasa hormat? Kalau kalian merendahkanku. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Hah? Dulu, kukira kau bisa sukses di hidup. Kalau tidak, aku pasti gila. Sampai mau menolong si miskin seperti dasar orang hina. Sudah mukul aku mau lepas begitu saja? Hari ini, harus kubuat kau membayar. Akan kulihat, siapa berani sentuh suamiku. Sayang, kenapa kau kesini? Sayang, aku cuma kangen sama kamu. Banyak yang lihat nih. Gak apa-apa. Kau istri Lin Tian, Dongaria. Aku wakil direktur grup Shen. Kalau berani lawan aku, kubuat kalian. Di Provinsi Selatan, tidak bisa hidup tenang. Wakil Direktur Grup Shen. Kok aku tidak tahu? Lucu sekali. Kamu siapa berani-berani sok tahu soal suamiku? Siapa aku? Aku Direktur Utama Grup Shen. Wah. Aduh, bikin ketawa mati. Sayang, kau dengar? Dia bilang dirinya Direktur Grup Shen. Aduh, Lin Tian. Kukira, istrimu, cuma pelaj, ternyata. Aduh. Dia orang gila. Wahaha, aduh. Ini. Deluzia? Hei Direktur Liu, apa? Anda mau datang ke desa Linjia? Oke, aku tunggu. Iya, oke. Dasar si cantik. Katanya, kau Direktur Grup Shen. Dongaria. Sebentar lagi, Direktur Grup Shen, Liu akan datang. Aku mau lihat kau, pura-pura sampai kapan. Ya ampun, benar-benar. Bukan Kiliarga, tapi kompak saja. Lin Tian SI Sampa, bawa anggur palsu, untuk ultah kepala desa. Dasar perempuan, sok jadi Direktur Grup Shen. Haha. Dasar sampah. Dengar, mulai hari ini, Lin Tian, di kota selatan, takkan punya tempat, Grup Shen akan hancurkan. Oh, kalau begitu. Mulai hari ini, kau dipecat dari Grup Shen. Di kota selatan, tak ada yang mau bekerja. Dasar, perempuan delusi, sok jadi, Direktur Grup Shen. Dongaria. Kau, cuma pelaj. Berani hina ibikir, kau cari mati. Kau. Cari mati. Berhenti semua. Hari ini, kan ultahku yang tua ini. Kau bukan cuma bawa anggo palsu tipu aku. Bawa 2 orang, wanita sinting, suka sembarangan pukul orang. Benar-benar tidak tahu aturan. Sekarang, aku umumkan. Mulai hari ini, Lin Tian, dari desa keluarga Lin, dicoret namanya. Kalian, cepat pergi dari sini. Hei kek, kok tidak bisa bedain benar salah? Sudah pikunnya? Sudah. Istri. Yuchu, ayo kita Berji. Sudah mukul mau kabur, hari ini kalian. Siapapun takkan bisa pergi. Tempat kampung gan ini. Susah banget nyarinya. Aduh, Direktur Liu, Anda sudah datang. Kepala desa, ini adalah Direktur Liu dari Grup Shen. Hanya karena menghormati saya, datang khusus memberi selamat ulang tahun. Pak, Direktur Liu. Kedatangan Anda sungguh membuat desa kami bercahaya berkilauan. Lin Feng adalah bawahanku yang terpilih. Kalau bukan karena dia, siapa mau datang? KI tempat kampung kan begini? Iya, Direktur Liu. Anda orang penting. Kami terlalu sederhana di sini. Aroma ini sangat familiar. Aduh, Direktur Liu, Anda sedang apa? Ini cuma buruh kasar yang ngasih minuman palsu. Direktur Liu, kalau mau minum, saya punya. Guojiao 1893 80 tahun.
Nanti kita minum bareng. Eier. Ini dia aromanya. Ini Tianma Orang Kelas Premium 100 tahu. Minuman mewah begini. Siapa yang numpak? Direktur Liu, ada apa dengan Anda? Ini cuma minuman palsu. Minuman oplosan. Dengar ya, ini Tianma Orang Kelas Premium 100 tahun. Nilainya 20 miliar. Di seluruh dunia koleksinya. Hanya beberapa botol. Ini tidak mungkin. Direktur Liu, masa sih ini, yang 20 miliar. Beruzia Santin, Tianma Wang Premium. Apa Anda salah dia? Ini yang dari Burulin Tian, yang ngasih minuman palsu. Dulu, saat di grup Shen, pesta IPO mereka, saya beruntung. Sempat mencicipi minuman ini. Aromanya takkan pernah terlupakan, pasti tidak salah. Apalagi di lelang Provinsi Selatan kemarin, sebotol Tianma Wang 100 tahun, baru saja dibeli, seharga 20 miliar. Senilai 20 miliar, Tianma Wang 100 tahun. Minuman dari Lin Tian ini ternyata bernilai 20 miliar. Minuman 20 miliar. Dihancurkan kepala desa tua. Ya ampun. Anger 20 juta. Malah aku sendiri yang menjatuhkannya. Ini semua gara-gara kalian berdua. Dasar brengsek. Tidak mungkin. Pekerja kasar ini. Mana mungkin mampu membeli anggur 20 juta? Pasti dia yang mencurinya. Meskipun anggurnya asli, tak mungkin dibeli Lin Tian. Pasti dia yang nyuri. Benar, benar. Sudah pasti. Lin Tian yang nyuri. Cepat panggil polisi. Suruh dia ganti anggurku. Lin Tian. Anggur semahal ini, berani kau mencurinya? Direktur Liu, Lin Tian inilah yang mencuri anggur mahal. Oh iya, si jalang itu juga. Berani pura-pura jadi. Direktur Grup Shen. Aku ingin lihat siapa berani mengaku. Direktur Grup Shen. Si cantik itu? Buta matamu. Ini Chairman Grup Shen. Nyonya Shen, Nona besar. Kenapa kalian berdua ada di sini? Direktur Liu. Kopangil si cantik ini. Shen. Nyonya Shen? Berani kau panggil Nyonya Shen si cantik? Mau cari mati ya? Dia benar-benar Chairman Grup Shen. Tidak mungkin. Si cantik ini cuma pelacur. Jam. Kau. Si cantik berani menghina nona besar, mau mati. Nona besar. Ngapain repot dengan orang begituan? Kalau mau menghukum, serahkan ke saya. Jangan kotor tanganmu. Nyonya Shen. Orang ini, dia pengnya? Daipikat. Di Blacklist di kota selatan. Wait dia hilang dari sini. Siap. Sini pengawal, bawa keluar. Nyonya Shen, saya salah. Maafkan saya. Salah? Tadi menghina suamiku. Gak merasa bersalah ya? Lepakin. Kakak Tian. Kita kan saudara. Dari kecil bareng. Bilang ke Nyonya Shen. Maafkan saya. Lin Tian, Kak Tian, jangan suruh Nyonya Shen memecat Kak Feng. Kalau dia dipecat, keluarga kami gak bisa hidup, Kak Tian. Ayo pergi. Tuan Chi. Katanya, keluarga Shen gampang diambil? Tuan Shaquan. Kaisar medis Jepang. Masalah ini, Jepang minta penjelasan. Paduka Pangeran. Ini, salah si tua itu. Awalnya, sudah sewa 2 penembak. Bunu Shen Yuan. Tapi dia, selamatkan Shen Yuan. malah putuskan. Meridian Q. Aku harus membunuhnya. Orang yang kalian bicarakan. Siapa sebenarnya? Sudah kuselidiki. Orang itu adalah orang desa Linjia. Kuma Rakyat Biasa. Rakyat Biasa Jie Yusadaipadulikan. Target kita adalah pemimpin naga Daxia, Jepang, jagoan nomor 1 Tuan Miyamoto. Sudah. Lacak keberadaannya. Ada di kota selatan.
Sol, dia debutnya. Rencana invasi kita ke Rusia takkan terhalang. Sekarang, Sipat kuasai Kota Selatan. Semua klan di sini, pemimpin naga Daxia, harus ditemukan. Pas du Capongeron. Tenang saja. Azal Kuaze Shen Group. Kota ini sepenuhnya milikmu. Aku sudah punya rencana baru. Shen Yuan paling sayang adalah Shen Youchu. Kalau kita culik Shen Youchu, bisa pakai dia untuk ancam Shen Yihuan. Suruh serahkan grup Shen. Kali ini, jangan sampai gagal lagi. Siap. Yushu, untuk rayakan kesembuhanmu, aku siapkan pesta kecil datang malam ini ya. Kamu kan tahu. Ibu kelerengku kilyar malam. Minum alkohol juga dilarang. Sana, sembunyi-sembunyi aja. Sudah lama kita nggak ketemu, nggak usah minum alkohol deh. TAPI. Jangan banyak alasan. Udah ditentuin, nanti malam. Paman Lin, Paman. Ayah, ibumu suruh jagain kak, nggak boleh keluar. Aku kan baru sadar 3 bulan. Pengen jalan-jalan dikit. Terus gimana? Dengerin ibumu atau dengerin kamu? Ibu lagi nggak di rumah, ya dengerin aku dong. Gimana kalau, Paman Lin, ikut sama aku? Gone besar wezen aku? Aku mohon, Paman Lin. Baiklah. Hai, makasih Paman. Tapi janji satu hal, jangan kasih tahu ibuku. Nanti dia cerewet lagi. Oh. Paman Lin baik banget. Yuchu ini, jangan-jangan dia, saka sama Lin Tian? Kalau iya, bahaya nih. Kalian ngapain? Ibu pulang? Aku sama Paman Lin, lagi baca buku. Kan Paman? Iya, kami baca buku. Oh ya? Bu. Bukannya ibu ke grup Longteng, ketemu CEO wanitanya. Ivanka Teddy, ketemu nggak? Aku minta banyak orang, tapi tetap nggak ketemu. Sayang, kenapa mau ketemu Ivanka? Paman Lin, Kilyarga Chi dan Xiao bersatu, ditambah kelompok misterius, sedang menekan grup Shen. Akibatnya aliran dana kami terputus, harus cari investor baru. Kalau nggak, uang investasi nggak kembali, grup Shen bisa bangkrut. Xiao Danchi, mau hancurkan keluarga Shen. Nggak semudah itu. Oh begitu? Sayang, mau ketemu Ivanka gampang. Aku tinggal telepon, dia paste di darang. Kamu kira Ivanka, orang sembarangan? Dia itu, CEO grup Longkeng, wanita terkaya dunia. Kamu cuma telepon, dia langsung datang? Di dunia ini, Kara Dragon Lord, yang bisa suruh dia datang. Kalau kamu mau ketemu, sekarang juga aku panggil. Paman Lin, lucu banget deh. Kayak Dragon Lord Aya. Sedesu, aku tahu kamu hebat. Tapi urusan ini, serahkan ke aku. Kamu nggak percaya aku? Percaya kok, aku selalu percaya kamu. Urusan bisnis ini, serahkan saja padaku. Kamu, tinggal tenang di rumah jadi tuan. Nikmati hidup saja. Ini seperti apa ya? Aku seperti Gigo. Bukan. Sayang, kalau begitu, jika aku benar-benar tidak bisa menyelesaikan, baru minta bantuanmu. Oh. Sebentar lagi aku. Dia sudah tidur? Sudah. Ayo Dua orang ini. Aku tahu pasti ada masalah. Jangan mereka. Tidak boleh. Aku harus beritahu Youchu, Lin Tian adalah ayahnya. Lin Tian, Youchu, kalian jangan sampai salah langkah. Tugas yang kuserahkan, sudah diatur bagaimana? Tenang Kige, orangnya sudah siap, obat juga sudah disiapkan. Malam ini Shen Youchu pasti tidak bisa kabur. Dasar lacur, setelah kutangkap dia, untuk mengancam Shen Yihuan, ambil alih grup Shen.
Mainkan saja semaumu. Wahahaha. Yushu. Zayaxiu. Dulu dengar kakek bilang, siapa yang bisa sembuhkanmu? Akan kudinikakan dengannya. Ini. Dia yang menyembuhkanmu? Yeah. Tak kuzangka, Shen Yuchu yang dulu sombong. Malah pilih pria tua begini. Memondia. Yang tumbuh tanpa ayah. Anak liar. Kurang kasih sayang ayah. Nikahi pria tua, masih bisa dimengerti. Benar juga, tapi Yuchu. Ku dengar pria ini cuma buruh kasar. Kau benar-benar tidak pilih-pilih. Siapa saja mau? Ah masa, buruh kasar? Pantasan saat datang, bau menyengat. Wah, ini bukan nona besar keluarga Shen? Katanya kenapa kita nih? Masih belum mati? Tuan Xiao, kau belum tahu ya? Kata Nona Shen diselamatkan pria tua. Bukan. Diselamatkan buruh kasar. Kakek Shen bilang, siapa yang selamatkan dia? Akan dinikahkan dengannya. Hahaha, putri keluarga Shen. Nikah dengan kakek-kakek? Tapi bisa dimengerti sih. Dia kok tumbuh tanpa ayah. Haus kasih sayang ayah. Dengar baik-baik, meski usianya lebih tua, tapi lebih baik dari kalian semua. Aku memang mencintainya. Kenapa? Hari ini aku sudah payah menipumu keluar. Benar-benar usaha keras dariku. Ning Sui bekerja dengan baik. Terima kasih Pujian Tuan Muda Xiao. Xiao Shui, kamu. Tuan Muda Xiao, dia sampai sekarang masih belum paham. Jonggong kamu kira. Hari ini memanggilmu kemari. Untuk merayakan sesuatu, jujur saja. Aku yang menyuruh Ning Sui memanggil. Sudah datang. Jangan pergi dulu. Malam ini, akan kubiarkanmu merasakan apa itu kebahagiaan sejati. Aku menganggapmu teman, Xiao Sui. Tapi kamu malah bantu Xiao Fan menipuku. Sialong. Tuan muda Xiao mau memperhatikanmu. Itu kehormatanmu. Xiao Fan, Ning Shui, kalian keterlaluan. Keterlaluan. Shen Yushu. Apa kamu selama di rumah sakit, beberapa bulan, jadi rusak otaknya, lupa siapa aku? Berani bicara seperti ini padaku. Xiao Fan, apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Shen Yushu, hari ini ku minta kau merengek padaku. Tidak terima? Lawan pakai apa? Oh. Andalkan si tua ini? Kurang ajar, dasar tua bangka. Berani memukul Tuan Muda Xiao? Siapa yang beri kau nyali? Berani pukul Tuan Muda Xiao. Anak muda sekarang, kok begini semuanya? Apa dulu dia pernah menindasmu? Mereka bilang aku anak haram tanpa ayah. Xiao Fan dulu ngejarku, kudolak. Dia mau memaksaku, kutendeng dia. Sejak itu dia selalu menargetku. Bukannya kau cuma anak haram tanpa ayah? Tuan Muda Xiao mau memperhatikanmu. Itu kehormatanmu. Berani kau menolak. Shen Yuchu, hari ini kecuali kau tidur dengan Tuan Muda Xiao dan kami. Puaskan kami, atau kau mati. Olanji lagi. Wah, tua bangka. Hari ini kuulang 10 kali pun bisa. Shen Yuchu, harus tidur dengan kami hari ini. Dasar tua terkutuk, berani kau pukul dia. Belum ku kena ya? Dasar tua bangka. Kau mati. Yesus datang pun tak bisa selamatkanmu. Kubilang, sekarang aku akan suruh Bos Hong membunuhmu. Kau mati. Sudah kubilang ke Bos Hong. Telepon dia. Tunggu saja. Paman Lin, Bos Hong Pengueza Nancheng. Salahku terlalu keras kepala. Memaksa Hillier. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Mau pulang? Sudah terlambat. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Penjaga. Tanpa izinku, tak ada yang boleh pergi hari ini. Shen Yushu. Lebih baik cepat-cepat. Minta maaf ke Tuan Muda Xiao. Kalau tidak, si tua itu takkan selamat. Sujud dan kau tahu ke Tuan Muda Xiao. Mungkin masih bisa. Selamatkan nyawa si tua itu. Aku pukul mereka tapi belum memukulmu ya. Kau. Anak muda sekarang, kok bisa sebodoh ini? Bicara mati-mati mulu. Pada buta hukum ya?
Hong Ye bakal datangi sini, gak bakal ada apa-apa. Paman Lin ada di sini. Aku gak takut apa-apa. Paman, ande kamu ayah kandangku. Sekarang juga. Oke, dasar tua bangka. Hong Ye sudah di jalan. Hari ini Kubunuko. Tua. Siapa? Barani Beraninya Sakiti Young Master Shao. Hong Ye, ini dia kuli bangunannya. Cuma kuli bangunan. Barani ganggu Young Master Shao. Ku beri kau kesempatan. Sujud minta maaf ke Yang Master cepat. Nanti ku biarin jenazahmu utuh. Hong Ye ya? Kalau gak mau sujud? WK. Gak mau? Di selatan kota ini. Siapapun harus sujud di hadapan. Dari gaya bicaramu, kayaknya cukup percaya diri. Ku tahu siapa Hongji. Dia bagian dari Long Wangfu. Long Wangfu? Kenapa aku gak tahu? Dasar kuli bangunan. Mana Panta tahu status Hongji. Idiot. Menantu. Suamiku, cepat bawa Youchu pergi. Pergi. Hari ini tak satu pun bisa lolos. Kau hancurkan jalur energiku. Membuatku jadi sampah. Hari ini ku j'en puis nyawamu. Shihong, lepaskan istriku sekarang. Masih bisa selamat. Hahaha, hari ini tu as non à dire. Apa bisa kau lawan aku? Mau menyelamatkannya, sujud dan sembahlah aku. Kuhancurkan tulangmu. Jika tidak, Shen Yuanpin. Semua akan mati hari ini. Jangan bilang aku zalimi kau. Sujud dan sembah. Kubiarkan mayatmu utuh. Suamiku, Tuan Hong dari Istana Naga. Kita tak bisa lawan mereka. Jangan pedalikan aku. Cepat bawa Youchu pergi. Tenang sayang, bahkan jika dia dari Istana Naga, sekalipun, pendosa takkan selamat. Dasar orang nekat. Kalau begitu, kukabulkan permintaanmu, Yunujia. Kuremehkan kemampuanmu. Jago bertarung ya? Sepandai apapun bisa hindari peluru? Suamiku, Paman Lin. Matilaku. Tak tahu kemampuan diri. Ini mustahil. Suamiku, Paman Lin. Tuan Hong, tebak hari ini siapa? Yang mari. Aku atau kau? Kau bisa tangkap peluru? Coba tebak dia bisa? Suamiku jangan pedulikan aku. Diam, wanita cantik ini. Mencari maut. Baru mulai sudah marah? Ini baru permulaan. Sekarang juga sujud. Atau kubunuh dia. Tidak, suamiku bawa Youchu. Cepat pergi dari sini. Pergi. Dia takkan lolos hari ini. Tu as non. Lonte. Art. Jangan sok jagoan, bisa semena-mena di hadapanku. Aku dari Istana Naga. Kau sentuh aku hari ini, kau sudah mati. Bukan cuma kau, keluarga Shen. Ikan debasmi Istana Naga. Sudah dipikir matang? Mau cari bala bantuan? Dengar baik-baik, tak ada yang bisa selamatkanmu. Mulut besar. Kau tunggu saja. Halo, manajer Lu? Ini Hong kecil. Ada perlu apa? Perintah Harry Nyonya Utama. Sudah ada petunjuk. Namun selama penyelidikan. Ada yang Mengalanji dan menghina klan Naga Bangkit. APA? Ada petunjuk? Berani menghina pemimpin Naga? Aku segera ke sana. Baik-baik saja. Kau akan mati. Si Pekandang. Aku akui kau punya skill. Tapi melawan klan Naga Bangkit, bagai manajer Lu datang. Kau tamat. Bocah tua. Hari ini kau pasti mati. Sayang, jangan pedalikan aku. Bawa Youchu pergi dulu. Tidak. Kalau mati, kita mati bersama. Jangan ngomong sembarangan. Surah IMU bawa kau pergi. Youchu. Dia adalah ayahmu. Kau tidak bisa. Aku tahu. Di mataku, Paman Lin sudah kuanggap sebagai ayah sendiri.
Yu Chu sudah menganggap Lin Tian sebagai ayah. Jangan-jangan mereka berdua. Tidak mungkin, tapi tadi aku jelas dengar Yu Chu bilang. Istriku, Yu Chu. Tenang saja, aku takkan meninggalkan kalian. Hari ini aku mau lihat, apakah klan naga bangkit, berani mengganggu orang? Sebelum mati, masih mau pentas. Drama keluarga harmonis? Bocah tua, sudah mau mati. Mazi pura-pura. Aku akan membuatmu menyaksikan bagaimana dua gadis cantik ini dihabisi oleh anak buah. Sudah lama terdengar, ibu anak keluarga Shen cantik luar biasa. Hari ini aku mau mencoba. Kaki sudah patah. Mulut masih tajam. Menir Lu dari klan Naga Bang datang. Hormat pada manajer Lu. Ki Heng dari keluarga bersalaman dengan manajer Lu. Katanya ada info tentang Nyonya Utama? Laporan ITU benar. Kami menemukan beberapa hal tentang Nyonya Utama. Tapi, sebelum bicara, tolong manajer Lu, hukum orang ini dulu. Perintah pemimpin naga. Jangan bocorkan identitasnya dulu. Kenapa dia harus dihukum? Manajer Lu, Yukin Kuma Kamu Mara. Aku juga kesal. Dia lancang menghina klan Naga Bangkit. Harus dihukum mati. Dia bicara benar. Benarkah? Ah, bagus. Bocah tua, asal kau mengaku, cukup manajer Lu. Via Berulan Kali, Mangina Clan Kita. Layak dihukum mati. Benar, hukum mati. Manajer Lu, suamiku tidak pernah menjelekkan klan Naga Bangkit. Sebenarnya, mereka layak memakai nama klan untuk berbuat jahat. Ini siapa? Istriku. Yun. Jun APA? Yun. Pria yang aktif melindungimu itu hebat. Manajer Lu, apa maksud Anda? Bukan apa-apa. Sebenarnya, apa rencana Anda? Bagaimana menanganinya? Dihajar sampai lumpuh lalu dibuang. Kamu ini memang unik. Bahkan sudah memikirkan akhir nasibmu sendiri. Tapi, mau cuma dipukuli terus dibuang? Merusak urat sarafku sampai lumpuh. Dipukuli terus kabur begitu saja? Mimpi kali. Lihat, mereka tidak setuju. Mereka menolak. Lakukan sesuai permintaan mereka. Menurut kalian harus bagaimana? Pak Lu, menghina anggota kediaman naga. Harus dihukum mati. Harga diri kediaman naga akan ternoda. Benar. Akan kubuat dia menyaksikan sendiri wanitanya dipermalukan di depan umum. Mati dalam penghinaan yang dalam. Tua Bangka, akan kubuat kau menyaksikan cara mempermainkan kedua wanita ini. Baik, akan kulakukan begini. Laksanakan. Pak Lu, salah orang. Tidak salah. Pak Lu, kenapa pukul saya? Apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya dia yang dipukuli. Benar. Karena aku berhutang padanya. Apa? Kau berhutang padanya? Menyalahgunakan kekuasaan. Pak Lu. Hongye adalah anggota kediaman naga. Bagaimana bisa kau membantu orang luar memukul anggota sendiri? Hongye. Dia tidak pantas jadi anggota kediaman naga. Pak Lu, saya punya informasi tentang Nyonya Utama. Tidakkah kau ingin tahu? Dulu butuh. Sekarang tidak lagi. Bawa mereka pergi. Lakukan sesuai permintaan mereka. Pak Lu. Pak Lu. Ashi Jongon. Ko. Kalau begitu saya juga pergi. Ayo pergi. Sayang, dia tidak apa-apakanmu kan? Tidak. Sayang, kau kenal dengan Pak Lu dari kediaman naga? Ini. Paman Lin, bagaimana kau bisa kenal Pak Lu dari kediaman naga? Katanya dia yang berhutang padamu? Aku tadi lihat, dia terlihat jelas, sangat takut pada... Sayang,
Cepat ceritakan apa yang terjadi. Sebenarnya tidak penting. Dulu waktu aku jualan nasi kotak di proyek, dia terluka lewat sana. Aku menolongnya. Aku tidak tahu. Dia pengurus kediaman naga. Benarkah? Beneran. Kalau tidak, masak aku. Penjual nasi kotak di proyek. Bisa apa aku? Kenal orang penting. Seperti pengurus kediaman naga. Sudah malam. Ayo segera pulang. Bu. Paman Lin, aku ngantuk. Mau tidur dulu. Hari ini membuat masalah besar. Pulang langsung kabur. Paman Lin. Istri, aku perlu bicara sesuatu. Dasar keparat. Kalian berdua kompak sekali ya. Benar-benar menyebalkan. Istri, ini salahku. Aku yang izinkan Youchu keluar. Kalau mau marah, marahi aku saja. Mana berani aku marahin bapak? Sayang, ada hal yang perlu kubicarakan. Apa itu? Sebenarnya, Youchu ITU. Direktur Shen, ada masalah. Keluarga Qi dan Xiao, ditambah kekuatan besar lainnya, sedang menyerang habis-habisan saham grup Shen. Dana kita bisa bertahan berapa lama? Paling sehari, kalau tidak ada suntikan dana. Grup Shen akan diambil alih oleh mereka. Baik, aku mengerti. Mulai sekarang, apapun caranya, gunakan semua koneksi. Harus hubungi Presiden Grup Longteng, Ivanka. Siap, Direktur Shen. Ada urusan darurat di kantor. Aku harus ke sana. Sayang istirahat dulu ya. Perlu bantuanku? Jaga Youchu baik-baik. Anak itu. Dan jangan sampai aku tahu, kau bawa dia keluyuran. Nanti kehajar kau. Sayap. Grup Shen sedang kesusahan. Perlu cari Ijanka. Istri sendiri. Harus dibantu. Tuan Long. Bersediakah Tuan ditemani malam ini? Wah, ngomong apa sih? Aku perlu bicara. Tapi aku sekarang tidak tertarik hal lain. Bicara serius. Grup Shen sedang kesulitan. Butuh dukungan dana. Banshee Amerika. Ingat ya. Jangan bocorkan identitasku. Grup Shen, Tuan Long. Kenapa mau bantu grup Shen? Direktur grup Shen, Shen Yihuan, adalah istriku. Apa? Shen Yuan. Selama ini, Nyonya Yang Tuan Kari. Bukan, dia bukan. Situasinya rumit. Lakukan saja perintahku. Kalau dia bukan wanita yang Tuan cari, lalu kenapa harus kubantu? Tuan Long. Kalau Tuan butuh wanita, aku selalu siap melayani. Sudah, lakukan saja. Paman Lin telepon siapa? Seperti membicarakan Grup Shen. Tujuan mengadakan rapat direksi hari ini. Saya yakin semua sudah paham. Keluarga Qi dan keluarga Xiao bersatu dengan kekuatan misterius. Sejak semalam, terus menekan saham grup Shen. Ada ide bagus dari semuanya? Tanpa dukungan dana besar, Nyonya Shen, grup Shen mungkin tak bisa bertahan hari ini. Begini kondisinya, mari kita kumpulkan ide bersama, atasi kesulitan saat ini. Nyonya Shen, kabarnya Anda mendatangi grup Longteng. Presiden Ivan Kaya, grup Longteng adalah perusahaan nomor 1 dunia. Jika mereka mau investasi di grup Shen, semua krisis akan terselesaikan. Dengan skala grup Shen, layakkah dapat investasi Longteng? Shihang, Xiaofan, ini kantor grup Shen. Siapa izin kalian masuk? Grup Shen ini, hahaha, Shen Yuan. Hari ini aku datang untuk mengusirmu dari grup Shen. Ibuku pemegang saham terbesar. Mengusir ibuku, berdasarkan APA? Pemegang saham terbesar. Kalian Shen hanya punya 30% saham perusahaan. Sisanya ada di tangan para direktur. Setelah kami beli saham mereka, kami akan kuasai perusahaan dan usir kalian. Membeli saham direktur? Mereka adalah pendiri perusahaan bersama ibuku. Mengapa mau jual ke kalian? Mau tidaknya jual. Tanya mereka sendiri.
Naonya Shen. Saat ini grup Shen sulit bertahan. Menurut saya, lebih baik jual saham ke Tuan Qi. Apa yang kau bicarakan? Nonaku, saya serius. Dalam kondisi grup Shen sekarang, tanpa suntikan dana besar dari luar, kebangkrutan tinggal menunggu waktu. Lebih baik jual saham sebelum bangkrut. Benar. Tuan Qi tawarkan harga tinggi. Naonya Shen, kesalahan terbesarmu adalah menyinggung Tuan Qi. Kami setuju jual saham ke Tuan Qi. Kalian tidak tahu terima kasih, Nyonya Shen selama ini. Begitu baik pada kalian. Pengkhianat. Diam kau. Ini namanya realistis. Lia Shen Yuan. Setelah aku dapat saham mereka, akulah pemegang saham terbesar. Kau harus patuh. Menyerahkan grup Shen. Kenapa kau hianati grup Shen? Karena kami hanya menjaga kepentingan sendiri. Nyonya Shen tidak tahu, keluarga Qi dan Xiao di Peking negara Jepang. Kalau tak jual sekarang, saat grup Shen bangkrut nanti, saham kita hanya jadi Curtis tak berharga. Bertahun-tahun, kupikir sudah baik pada kalian semua. Tapi di saat genting, Simu mengkhianatiku. Shen Yuan, jika kau mau tetap di grup Shen, bisa saja. Asalkan kawinkan Shen Youchu padaku, kau juga harus menemaniku selama sebulan. Baru akan kuperhatikan untuk tetap mempekerjakanmu di grup Shen, tetap jadi direktur utama. Pria tak berguna, mau kasih perempuan padamu, kau sanggup layani? Shen Yuan, dasar pelacur. Tuan Qi, tenang. Setelah kita ambil alih grup Shen hari ini, perempuan ini bisa kita mainkan sesuka hati. Bagus, kalian. Sekarang tanda tangan. Tunggu. Kamu siapa? APA kau Ivanka? Ya, saya Presiden Direktur Grup Naga Terbang. Ivanka. APA. Ivanka. Apa? Dia CEO Grup Naga Terbang. Wanita terkaya sedunia. Ivanka. CEO Ivanka, apa tujuan kedatanganmu? Ko ini, Shen Yuan. Ya saya. Biasa saja. Tujuan saya datang. Investasi di Grup Shen. Saya sangat optimis dengan masa depan Grup Shen. Ivanka. Keluarga Qi sekarang akan akuisisi grup Shen. Bisa tunggu sampai akuisisi selesai, baru investasi. Benar, Nona Ivanka. Grup Shen akan berpindah tangan kalau mau investasi. Tunggu sebentar. Yang saya investasikan hanya Grup Shen yang ada Shen Yihuan. Kalian siapa? Baru saja, Grup Naga Terbang sudah bertindak menstabilkan harga saham Grup Shen. Ivanka, pikir baik-baik. Keluarga Qi diduk korporasi Jepang. Yakin mau musuhi kami? Orang Jepang itu apa? Nona Shen. Grup Naga Terbang. Injeksi 100 miliar ke Grup Shen. 100 miliar. Grup Naga Terbang kaya raya. Ivanka, pikir matang-matang sebelum putuskan. Musuhi keluarga Qi akan berakhir seperti keluarga Xiao dan Jepang. Kalau masih bicara sembarangan, keluarga Qi dan Xiao akan kuhapus dari Provinsi Selatan. Kau. Cepat tanda tangan. Saham grup Shen jadi milikku. Tuan Qi, kira kami duduk? Grup Naga Terbang ini sudah suntik 100 miliar. Harga tawaranmu sebelumnya tak cukup beli saham kami. Benar. Sekarang harga sudah beda. Kau. Aku tawar 3x lipat harga sebelumnya untuk beli saham kalian. Mau adu duit ya? Baiklah. Berapapun dia tawar. Grup Naga Terbang akan tambah 2x lipat. Baik, kita lihat nanti. Nona Ivanka, setelah kami pikir, tawarlah 10x harga Tuan Qi untuk beli saham kami. Selesai. Nona Shen setuju? Tidak bagus. Sekelompok oportunis serakah. Kilyarkan. Ini adalah bukti selama bertahun-tahun korupsi dan suap kalian. Sekarang saya akan beli dengan harga 1 yuan. Semua saham kalian. C7, Tenda Tengan. Tidak C7. Habiskan sisa hidup di penjara.
Silakan duduk. Prister Ivanka, terima kasih banyak atas bantuan. Nona Shen tak perlu sungkan, panggil saja Ivanka. Kakak Ivanka, mengapa kakak mau investasi di Shen Corporation? Karena saya sangat yakin dengan masa depan Shen Corporation. Direktur Longteng Group, global wanita terkaya tertarik. Suatu kehormatan bagi kami. Kemarin dengar Paman Lin telepon, bicara tentang Shen Corporation. Hari ini Ivanka langsung datang bantu kami. Apa hubungannya dengan Paman Lin? Dragon Lore. Sudah sesuai perintahmu. Bantu Shen Corporation selama. Baik. Sayang tahu tidak? Hari ini Presdir Longteng Ivanka. Investasi di perusahaan kita. Benarkah? Benar. Istriku hebat sekali, bisa menarik Ivanka investasi. Bukan aku yang ngandeng. Dia datang sendiri. Sayang, menurutmu kenapa dia investasi? Sudah pasti karena kemampuan istriku yang dia lihat. Kurasa juga begitu. Hello, Ibu. Paman Lin, sudah cukup. Aku masih di sini. Sepertinya, Yuchu K. Lin Tian, hanya seperti ayah, bukan cinta romantis. Belaya aku beritahu dia. Lin Tian ayah kandungnya. Apa yang kau pikirkan? Sayang, aku lapar, mau masak makanan kecil. Mari minum untuk merayakan. Perintah istri pasti kuturut. Aku sadar, semakin tak ingin mencari dia yang 18 tahun lalu. Ini sudah cukup baik. Dragon Lord, baru dapat kabar. 20 tahun lalu kau kalahkan jagoan nomor 1 Jepang, Miyamoto Musashi. Hari ini tiba di Nancheng. Miyamoto Musashi, kau yakin itu dia? Dia ternyata masih hidup. Pasti dia. Setelah kalah darimu dulu, dia luka parah. Tak disangka masih hidup. Rupanya Jepang habiskan banyak sumber daya. Dia di mana sekarang? Setelah sampai di Nancheng, masuk KI Kompleks Tangong 1. Kebetulan sekali, Tanggung 1 ini baru dibeli Ivanka. Begitu. Beri aku identitas yang tidak mencolok. Masuk ke kompleks Tangan Pales 1. Aku akan menyelidiki sendiri. Baik. Paman Lin telepon lagi. Malah mau ke Tangan Pales 1. Kenapa aku selalu merasa Paman Lin terlihat aneh? Tidak boleh, besok aku harus mengikutinya. Lihat apa yang dia lakukan. Hello Lu Ziming, sudah kubicarakan cari identitas, malah jadikan aku satpam? Bukan begitu, Tuan Long minta identitas sederhana. Satpam pilihan terbaik, bisa masuk ke semua area kompleks. Aku benar-benar kagum padamu, apa yang ada di pikiranmu? Hei, satpam itu tolong awasi mobilku, aku parkir di tempat khusus. Hei satpam brengsek, aku bicara tak kau dengar? Diam saja di situ. Sipat bantu arakan. Mau kularang ke manajemen? Munder, 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 munder. Dasar satpam brengsek, gimana sih ngarahinnya? Lin Tian. Lu Neng. Lin Tian. Lama tak berjumpa ya. Salahku, biaya perbaikan ku bayar. Sudahlah, kita kan teman sekelas. Sudah bertahun-tahun. Dengerin ya. Kebetulan banget hari ini ada reuni sekolah nih. Ayo ikut bareng. Reuni tidak usah ikutlah. Aku masih harus kerja. Hari ini wajib ikut, dan dengerin ini. Si cantik kelas kita juga datang. Dulu kalian berdua kan sebangku, ayo cepat ikut. Teman-teman perhatikan, lihat siapa yang kubawa. Tokoh terkenal kelas kita, Lin Tian. Loh, kukira siapa? Rupanya si murid terpintar Lin Tian. Kok kamu bisa jadi satpam? Ini cuma sambilan. Sambilan, semua di sini teman lama. Malu apa coba? Jadi satpam ya sudah. Basa-basi apa lagi? Basa-basi apaan? Sudah kukatakan sambilan. Aku bisa buktikan. Hahaha, barusan Lin Tian di bawah. Saat mengarahkan mobilku, malah nabrak mobil. Ya jelas dong,
Kan baru mulai kerja. Satpam ya satpam. Aku tak pernah dengar. Ada satpam sambilan. Malu jadi satpam, tak perlu malu. Lintian, aku pahami perasaanmu. Soalnya, dulu kan kamu, married to Pinter Kilas. Sekarang jadi satpam. Minder ketemu teman lama. Lintian terima jadi satpam. Aku sih, takkan menertawakanmu. Sudah kukatakan ini sambilan. Aku tahu. Kebetulan restoran minta pindah mobil. Karena kamu satpam. Maka, bantu pindahkan mobilku. Ini 100 yuan, untuk tipmu. Pindahin sendiri. Lintian, kau berani menghina aku? Bos Zhao suruh kau pindahkan mobil. Itu kehormatan buatmu. Kau tahu bos Zhao sekarang. Statusnya seperti apa? Aku tidak tahu statusnya apa. Tapi jadi kaki tangan, cocok banget buatmu. Apa kau bilang? Lintian, kalau hari ini mobil tidak dipindahkan, berarti kau menghina aku. Berani menghina Zhao Kuo? Konsekuensinya berat. Lintian, bos Zhao sekarang, manajer Dongsheng Group. Dongsheng Group kau tahu? Perusahaan terbesar kedua dunia. Bos Hao tinggal bicara, bisa memecat satpam, sepertimu. Bahkan buatmu menganggur selamanya. Lintian, kalau paham situasi, segera minta maaf ke bos Zhao. Lalu pindahkan mobilnya. Lintian, memindahkan mobil, bukan masalah besar kan? Lagi pula tugasmu, kan sebagai satpam. Aku baru sadar. Di ruangan ini. Mereka berdua jahat. Tapi kau paling jahat. Kau sengaja bawa aku ke sini. Untuk dihina Amerika ya? Baru sadar sekarang? Lintian, cepat pindahkan mobilnya. Tidak mungkin. Lintian, kau minta dihina ya? Senzeng. Kau berani melawan? Senzeng, kamu memang keras kepala ya? Akhirnya datang juga. Si cantik kelas datang. Selamat datang, si cantik kelas. Senzeng, tadi aku di luar. Dengar kamu nakal lagi. Bilang, lagi ganggu siapa? Waduh, mana berani ganggu orang. Ini kan, ada yang gak hormatin Direktur Zhao. Cuma ngomong dikit. Ngomong-ngomong, orang ini, kamu pasti kenal banget. Dulu memang dekat, tapi sekarang beda. Si cantik kelas kita ini, Direktur Grup Dongsheng Lo. Si cantik kelas kita, nggak cuma cantik. Waktu sekolah dulu, dia married to Pinter. Lulus lanjut kuliah di Jepang. Sekarang, jadi grup terbesar kedua global. Direktur Grup Dongsheng. Ini baru pemenang hidup. Apa kalian lupa? Waktu kita sekolah dulu, ada yang ngejar si cantik lo. Aku hampir lupa. Ada si katak jelek. Ngarep makan angsa. WKWKWK. Kalian gak sopan banget. Sekarang panggil Direktur Su. Iya benar. Halo Direktur Su. Direktur apaan sih? Kita kan teman sekelas. Lama-lama bicara. Sebenarnya siapa sih? Satpam kampungan itu. Teman sebangku lamamu datang. Ayo sapa dong. Camus, Lintian. Lama tak jumpa. Benar-benar tak kusangka. Bisa ketemu di sini. Sudah bertahun-tahun. Iya, sudah lama. Kamu masih cantik. Damn. Mimpi masa lalu terwujud. Jadi wanita, direktur grup terbesar kedua. Benar-benar tak kusangka, bisa ketemu di sini, tapi kamu salah. Masih ada satu mimpi, selama bertahun-tahun, belum terwujud. Si cantik kelas, sekarang statusmu tinggi, mau apa pasti bisa, cuma perlu perintah. Benar, dengan kekuatanmu sekarang, mau apa nggak bisa? Direktur Su di grup kami, sudah termesire. Direktur cantik, bekerja cepat dan tegas. Aku iri Direktur Zhao, satu perusahaan dengan si cantik. Ayah, si cantik kelas, katanya, kamu masih jomblo. Jangan-jangan, mimpimu nikah ya? Betul, mimpiku. Yaitu menikah. Lihat, coba pertimbangkan, Direktur Zhao kami, dia memang sudah cerai, tapi tampan dan berbakat. Waktu sekolah dulu, sudah suka kamu, sekarang kalian, masih satu perusahaan, sebidang status sosial, beda dengan satpam kampungan. Gimana ya, aku nggak pantas untuk Direktur Su. Santai saja, lajang ketemu lajang. Ini baru, jodoh dari langit, bener kan? Menurutku, Direktur Zhao dan Su cocok, lebih baik daripada jadi satpam kere, masih ngarep si cantik kelas. Maksa banget.
Jadi kalian semua, sudah lama ngejek Lin Tian ya? Dia cuma satpam kotor. Gak usah ganggu siapa lagi, WKWKWK. Iya sih. Kalian kan penasaran, siapa yang ku ingin nikahi? Aku kasih tahu. Waktu sekolah dulu, sudah suka Lin Tian. Satu-satunya mimpi yang belum tercapai adalah nikah dengannya. Apa? Jalang tak tahu malu. Su si cantik kelas. Kamu suka Lin Tian? Dia cuma satpam kelas kampungan. Bukan bunga kilas. Kamu bodoh, dia cuma satpam kampungan. Mana pantas dia disukai? Satpam, kalau Lin Tian bisa langsung. Ganti status. Yang Kuzuke adalah dirinya sendiri, bukan statusnya. Zeki, kamu bercanda ya? Aku cuma satpam. Siapa yang bercanda? Dulu waktu sekolah, kalau bukan karena dukunganmu, mana mungkin aku bisa sukses seperti sekarang, tapi kamu malah hilang setelah lulus. Bertahun-tahun ini, aku terus mencari, tapi sekarang. Jangan Arab Kabur Lagi. Lantian, kamu sekarang sudah menikah? Kalau belum, boleh aku menembak kamu? Si rubah licik tak tahu malu, merayu suami orang. Ma, ada yang mau rebut suamimu? Ada apa dengan Yuchu? Ma, ada yang mau rebut ayah? Jangan ngawur. Ma, aku nggak bohong. Ibu tidak tahu, hari ini Paman Lin datang ke reuni sekolah. Ketemu bunga kelas mereka. Dia mau nembak Paman Lin. APA. Bunga kelas? Mau nembak ayahmu? Ayah, Ma, cepat telpon Paman Lin. Jangan sampai dia salah langkah. Ya ampun, ngapain telpon? Aku percaya ayahmu. Dia pasti nggak akan berbuat begitu. Ma, ibu nggak takut Paman Lin tergoda? Dasar anak bodoh. Paman Lin kan pintar. Masa mau tinggalkan istri secantik ini? Cari selingkuhan? Dia gila apa? Ma, ibu nggak ngerti. Wanita itu juga cantik. Dia CEO Dongsheng Group. Dia dulu sekilas dengan Paman Lin. Cinta pertama masa kecil. Ibu tahu nggak arti cinta pertama buat pria? Pokoknya, aku percaya ayahmu. Sudah, aku sibuk. Ma. Aduh. Ya ampun ibu terlalu santai. Paman Lin, kamu harus tahan godaan ini. Jangan tergoda si rubah. Nyon Yaksu, ngapa suka Lin Tian? Dia cuma satpam. Naon Yesu, apa ini lelucon? Mana mungkin suka Lin Tian? Iya, bunga kelas Su. Pasti sedang bercanda. Dengan bos Zhao ya? Siapa yang bercanda? Lantian. Aku serius. Asal kamu, kita bisa nikah sekarang. Aku belum pernah disentuh pria lain. Zeki, maaf, aku sudah menikah, punya istri. Apa? Kamu sudah punya istri? Kalau, mari kita berdua berselingkuh diam-diam. Jangan kasih tahu istri, aku tak peduli status. Istri simpanan tak tahu malu, mau jadi selir ya? Apa yang kau omongkan? Aku serius, aku sungguh. Aku menolak. Lin Tian, berani menolak si Oksu? Sanggup keterlaluan. Lin Tian, Su Banhua mengejarmu. Berani kau tolak dia? Siapa yang brengsek? Siapa dirimu? Paman Lin, keren sekali. Tampaknya kehadiranku. Piwait simiwa tidak senang. Kalau begitu, aku permisi dulu. Zeki, aku masih ada kerjaan. Aku pergi dulu. Lantian. Bukan. Hey Su Banhua. Lantian. Hai, kenapa kau juga Kilier? Awalnya tak mau datang acara alumni ini, kalau bukan karena mereka terus menelepon, aku malas datang. Ya, kumpulan alumni memang membosankan. Ayah. Lantian. Walau kau tolak aku hari ini, Tapi aku takkan menyerah. aku akan menanti. Kau jangan tunggu, kakak. Apa yang kau suka dariku? Aku akan ubah itu, boleh? Baiklah. Aku suka wajahmu ini, coba kau rusak wajahmu. Stop.
Bagaimana? Aku sudah mendekati. Semua sesuai rencana. Per temps pu rendu. Aku kalah darinya. Memalukan selama ini. Kali ini, aku akan bunuh dia sendiri. Baladonda Mataip. Tuan Miyamoto. Lin Tian ini sulit dihadapi. Tentu saja dia sulit. Dia adalah Raja Naga Daxia. Tak Kuzanka, Raja Naga Daxia ini. Ternyata teman sekelas. Bu, Paman Lin hari ini hebat. Kukira dia tak Tenggodan. Ternyata dia tolak si mantan. Sudah kubilangkan, ayahmu bukan tipe begitu. Aku salah sangka pada Paman Lin. Dasar anak sirwet, panggil dia ayah mulai sekarang. Aku hanya sulit mengubah kebiasaan. Sudah biasa panggil Paman Lin. Bu, APA, jika Paman Lin ayah kandungku, pasti menyenangkan. Dia memang ayahmu. Sebenarnya di hatiku, sudah kuanggap seperti ayah kandung. Hari ini ayah hebat, beri hadiah saat pulang. Ya ampun, hari ini suamiku benar-benar hebat. Bagaimana kalau nanti malam? Wah, harum sekali. Sayang, kau pulang. Paman Lin kemana saja? Oh, aku. Tadi mau cari kerja. Ketemu teman lama. Ngobrol sebentar. Oh. Teman lama. Ada yang cewek ga? Ada satu. Hari ini senang, kita sekeluarga merayakan bersama. Sayang, ada acara apa? Masak banyak sekali? Ini hadiah dari ibuku. Hadiah? Hadiah apa? Sebenarnya, bukan hadiah. Grup Dragon Rise investasi ke Shen Group, selamatkan krisis kami. Hari ini bahagia, kita sekeluarga, rayakan bersama. Sayang, Yuchu, aku ada sesuatu untuk kalian. Sudah waktunya memberitahu Youchu tentang Lin Tian, ayah kandungnya. Sayang, ada APA, misterius sekali. Ibu, apa yang mau dibicarakan? Makan dulu, sambil ngobrol. Baik. Perselang. Ayo. Ibu, sebenarnya mau bicara apa? Iya sayang, tadi mau ngomong apa? Yuchu, sayang, sebenarnya... APA, ayahku kecelakaan. Kakek kenapa? Oak, aku ngerti. Sayang, I'm Yuseleka. Aku harus pulang. Ayo, kita pergi bersama. Ayah kenapa? Kakekku kenapa? Nona Yuchu. Dokter baru periksa. Kakek keracunan. Raken. Kok bisa keracunan? Racun apa? Aku juga tidak tahu. Sejak pindah ke rumah lama, kakek jarang keluar. Aku bingung, kenapa bisa keracunan? Lejipila, dokter bilang, racun ini tidak dikenal. Ini mustahil. Ini Duan Hunsan. Sayang, apa itu Duan Hunsat? Racun legendaris Jepang, mematikan. Sayang, racun ini bisa disembuhkan? Duan Hunsan, tidak bisa kusembuhkan. Ayah. Sayang. Ibu. Sayang, jika kamu tak bisa, lalu ayahku, dia akan. Sayang, dengarkan aku pernah lihat racun ini. Aku tahu pelakunya. Temukan si pelaku. Kita bisa dapat penawarnya. Selamatkan kakek. Sayang. Siapa pelakunya? Jika tebakanku benar, pelakunya adalah pendekar terkuat Jepang, Miyamoto Musashi. Aku pernah dengar namanya. Bertahun lalu, dia juara Jepang. Saat perang, dia dikalahkan Dragon Lord. Semua kira dia tewas. Ternyata masih hidup. Dulu Miyamoto Musashi. Oleh Dragon Lord kami, dihajar hingga sekarat. Kabur ke Jepang. Pasti susah payah untuk bertahan hidup. Musashi Ali Raken Langka. Duan Hunsan ini, racun ciri khasnya. Temukan dia. Kita bisa dapat penawarnya. Tapi kenapa Musashi membunuh ayahku? Aku tahu. Hilyargachi. Mereka didukung orang Jepang. Musashi dan Hilyargachi, jahat sekali. Ayah, tolong selamatkan kakek. Yuchu, apa panggilanmu tadi? Di hatiku, aku anggap ayah, kandungku sendiri. Anak baik, tenang saja. Ayah pasti akan menemukan Miyamoto Musashi. Selamatkan kakek. Ayah, aku percaya pada... Istri, kau dengar itu? Yuchu memanggilku ayah. Dia memang anak kandung. Memanggilmu ayah itu wajar. Benar, kita sudah menikah. Tante Yuchu dan aku. Aku akan cari Miyamoto Musashi sekarang. Bukan begitu, sayang.
Sebenarnya dia? Tunggu aku pulang. Ya ampun. Aku akan kembali. Aduh. Ibyu, aku juga mau ikut ayah. YouTube. Hei kamu, Jenggen. Liu Zeming, aku tidak peduli bagaimana caranya. Segera cari lokasi tepat Miyamoto Musashi. Tuan Naga, apa yang terjadi? Dia meracuni ayah mertuaku. APA, orang Jepang itu? Mereka tahu identitas Anda. Seharusnya mereka tidak tahu. Orang Jepang itu selalu ingin mendapatkan grup Shen. Seharusnya mereka mengincar keluarga Shen. Tuan Naga, beri aku sedikit waktu. Aku akan segera menyelidikinya. Cepat. Lintian, kenapa kamu di sini? Kebetulan sekali. Kebetulan. Jangan-jangan kamu. Tahu. Aku akan menghadiri Aliansi Kamar Dagang Provinsi Selatan yang diadakan Jepang. Jadis s'engagea menang du cul di sini. Aduh, ini hanya kebetulan. Jangan mengada-ada. Kebetulan bertemu kamu, aku butuh seorang pendamping pria. Temani aku pergi ke Aliansi Kamar Dagang. Aku ada urusan, pergi sendiri saja. Kau sangat membenciku, tidak mau bersamaku. Sama sekali? Tidak mungkin. Zeki, aku benar-benar ada urusan hari ini. Aduh, baiklah, aku beritahu kamu. Kamar Dagang hari ini, kabarnya Jepang mengundang ahli. Miyamoto Musashi. Awalnya aku berpikir mengajakmu melihat dunia. Kalau kamu tidak pergi, ya sudahlah. Kau bilang siapa? Miyamoto Musashi. Ayah, sudah dulu ya. Aku bisa terlambat. Aku pergi dulu. Aku pikir-pikir lagi. Sebaiknya aku ikut denganmu. Gazarko, aku tahu komunikeku. Masih saja berlagak. Lintian, kau ternyata mencari wanita penggoda itu. Katanya mengcari Miyamoto Musashi, malah masuk ke mobil. Wanita penggoda itu pembohong. Aku akan bilang ke ibu. Anak Yuchu ini, semoga tidak membuat masalah. Paman Chen, ambilkan selimut. Kenapa lama sekali? Paman Chen. Ibu mertua, mau pergi kemana? Chihang, apa yang kau lakukan di rumahku? Melakukan apa? Nanti juga kau tahu. Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Chihang, sebenarnya apa maumu? Kau tidak takut aku lapor polisi? Shen Yuan, aku beritahu kamu. Hari ini aku akan membuat keluarga Shen. Semua orang mati. Oh, benar. Dan juga, pekerja migran di rumahmu dan putrimu. Akan kubuat kau melihat sendiri. Bagaimana mereka mati? Apa yang kau lakukan pada suami dan putriku? Bawa mereka. Lepaskan aku. Lintian, aku ke toilet dulu. Kokari tanpa un truc menang du cul. Baik. Miyamoto Musashi ini, entah kapan datangnya. Tuan Miyamoto, Pongeron, sudah kubawa orangnya. Tuan Miyamoto, kau yakin orang ini adalah Tuan Naga Daxia? Ikin, biarpun dia jadi abu, aku takkan lupa. Apa? Dia, Tuan Naga Daxia. Tuan Miyamoto, Anda pasti salah enggak? Dia hanya seorang buruh tani. Aku tidak mungkin salah ingat. Dialah dia, Tuan Naga Daxia. Dulu, dalam perang di Jepang, menghancurkan banyak ahli kami, membuat Jepang rugi besar. Hari ini, harus kubuat dia. Hutang darah harus dibayar. Hari ini, aku sendiri akan membunuhnya. Tuan Miyamoto, sebelum membunuhnya, mari kita saksikan pertunjukan yang bagus. Pertunjukan apa? Tuan Miyamoto, pangeran sudah memerintahkan untuk menangkap istri dan putri penguasa Naga Agung Sia ini. Bagaimana menurutmu jika kita membuatnya melihat istri dan putrinya sendiri mati di depan matanya? Apakah dia akan menjadi gila? Hahaha. Yoshi, sebelum membunuhnya, biarkan dia merasakan istrinya dan putrinya mati di depannya. Tidak heran, kalian menyuruhku memberi obat. Kepada orang tua keluargashi. Ternyata untuk memancing, penguasa Naga Agung Sia, Lintian, datang ke sini. Jadi ini, Nonasu, seperti yang diharapkan dariku, bakat yang dilatih oleh Jepang, tidak buruk. Pangeran terlalu memuji. Ini yang seharusnya bawahan lakukan. Hanya saja. Hanya apa? Hanya saja Lintian ini, sebagai penguasa Naga Agung Sia, kekuatannya sangat jika tidak segera dibunuh. Apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu? Tiu, aku sudah memikirkannya. Tapi, Nonasu masih harus bertindak. Oh. Pongeron, ada cara apa? Ani, dikembangkan oleh Jepang kami. Bubuk pelumpuh otot si siang. Setelah meminumnya, kekuatan akan berangsur-angsur menghilang. Karikara, untuk membujuknya meminumnya. Ya.
L'attention. Apa yang sedang kau lihat? Tidak APA. Zeki, bukankah kau bilang Miyamoto Musashi akan datang? Kapan dia akan datang? Tidak tahu. Seharusnya segera. Ayo, mari kita bersulang. Hei, apa kau baik-baik saja? Terima kasih, Tuan. Kau orang yang sangat baik. Membantu orang lain adalah sumber kebahagiaan. Zeki, apa yang kau tertawakan? Menertawakan apa? Menertawakan kebodohan. Apa maksudmu? Orang tua, apa kau masih belum mengerti? Semua di sini hari ini sudah disiapkan untukmu. Istriku, putriku. Suamiku, cepat Simiwa hari ini digunakan untuk melawanmu. Ayah, wanita penggoda itu adalah mata-mata Jepang. Dia mendekatimu dengan sengaja. Zeki, kau benar-benar menjadi anjing peliharaan orang Jepang. Mengapa aku tidak bisa menjadi anjing peliharaan orang Jepang? Orang Jepang memberiku uang, memberiku kekuasaan, memberiku semua yang kuinginkan. Omong kosong. APA kau lupa bagaimana orang Jepang memperlakukan Dacia kita dulu? Aku tidak mengerti. Aku hanya tahu bahwa dari kecil hingga besar, aku selalu menjalani hari-hari sulit. Tidak ada yang peduli pada aku. Ingin uang, ingin kekuasaan, jadi siapapun yang memberiku semua ini, aku akan bekerja untuknya. Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Orang tua, saatnya kita menyelesaikan masalah kita. Hari ini aku bersumpah, akan kubuat kau melihat dengan mata kepala sendiri. Kedua wanita ini rasanya dipermalukan di depan umum. Beijing Gan, aku sudah mengampunimu 2 kali. Kenapa kau masih keras kepala? Kalau begitu, hari ini Kenapa? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Haha. Minuman itu kau merakiniku. Ya, ini khusus dari negarawa, dikembangkan untukmu. Tidak berwarna, tidak berbau. Bubuk pelumpuh otot 10 aroma. Dalam 10 menit, kekuatanmu akan perlahan menghilang. Lin Tian, kita bertemu lagi. Seharusnya aku memanggil Tuan Nagasya Agang. Tuan Nagasya Agang, tidak lebih dari itu. Awalnya kukira kalian melakukan semua ini untuk melawan keluarga Shen. Tak disangka, ternyata untuk melawanku. Suami kamu, ternyata Tuan Nagasya Maafkan aku, istriku, aku belum bisa memberitahu. Tidak heran, grup Shen menghadapi krisis. Presiden grup Longteng Ivanka tiba-tiba muncul. Ternyata suamiku membantuku dari belakang. Ayah, kamu, ternyata Tuan Nagasya Agung. Sudah, kusarankan kalian, lebih baik nikmati saja sisa waktu yang ada. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, untuk membalas dendam masa lalu. Orang tua, bahkan jika kau Tuan Nagasya Agung, hari ini, kau harus mati. Tuan Qi, jangan terburu-buru. Sebelum orang tua ini mati, biarkan dia melihat dulu. Bagaimana wanita cantik ini dibunuh dengan cara dipermainkan. Kalian berdua mencari mati. Suami, Ayah, suami, apa kau baik-baik saja? Bagaimana keadaanmu? Jangan membuatku takut. Aku baik-baik saja. Lin Tian, kau terkena bubuk pelumpuh otot. Berani menggunakan kekuatan dalam. Dan mendapat serangan balik. Kan? Sekarang, bahkan tanpa aku bertindak, kau akan mati. Suami, ini semua salahku. Aku yang membebanimu. Istriku, jangan menangis. Sebenarnya aku sangat senang memilikimu dan Youchu di sisiku. Meskipun dia, Youchu, bukan putri kandungku, tapi di hatiku. Dia sama seperti putri kandungku, sama saja. Ayah, aku juga. Tidak, suami. Sebenarnya, Youchu adalah putri kandung. Aku tahu. Youchu adalah putri. Kau tahu apa? Aku serius. Youchu adalah putri kandung. Apa yang kau katakan, istriku? Bukankah kau selalu mencari wanita di perbatasan 18 tahun lalu? Ya. Sayang sekali selama bertahun-tahun, aku belum menemukan keberadaannya. Bodohnya kau. Itu aku. Kau jahat. Begitu lama, kau tidak mengenaliku. Apa katamu? Aku ingat di punggungnya, ada tanda lahir kupu-kupu. Sebenarnya sejak pertama bertemu, aku sudah mengenali.
Benarkah itu kau? Istriku, kenapa kau tidak memberitahuku? Aku khawatir Youchu dan ayah tidak bisa menerima. Aku hanya ingin kalian. Mari kita saling mengenal dulu. Nanti aku akan beritahu kebenarannya. Bagus sekali. Ternyata orang yang kucari selama ini adalah istriku sendiri. Ternyata Youchu adalah putri kandungku. Ini. Ayah, ternyata kamu adalah ayah kandung yang brengsek. NAK, ayah minta maaf padamu. Selama ini ayah selalu mencari kalian berdua, ibu dan anak. TAPI. Aku sudah memaafkanmu. Kalian bertiga sudah selesai mengobrol? Lintian, asalkan kamu mengabdi pada negaraku, wah, membantu negaraku, wah, menyerang Dacia, kamu, atau tetap menjadi tuan naga Dacia, yang dihormati banyak orang. Lintian, pangeran sangat menghargaimu. Kenapa tidak, Segera setuju? Dalam hidupku ini, Lintian, aku bisa melakukan apa saja, kecuali menjadi pengkhianat. Suami, aku mendukungmu. Kalau mari, kita sekeluarga mati bersama. Benar, ayah, ibu, kita sekeluarga. Kalau mari bersama. Tidak akan jadi pengkhianat. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sudah diberi kesempatan, malah menolak. Kalau begitu, matilah kau, Tuan Miyamoto. Bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Lin Xian, aku sudah menunggu hari ini, sudah menunggu selama 20 tahun. Dulu aku bisa mengalahkanmu. Hari ini, aku juga bisa. Lin Xian, kau sudah terkena racun. Memaksakan tenaga dalam akan berakibat fatal. Masih berani sesumbar sekarang? Matilah. Kau masih punya tenaga dalam? Hanya rakim biasa. Kau pikir bisa menjebakku? Lelakan. Kau sama sekali tidak keracunan. Aku memang tidak keracunan. Ini, bagaimana mungkin? Aku tadi jelas-jelas melihat dia meminum anggur itu. Kenapa kau tidak keracunan? Anggurnya memang ku minum. TAPI kau yakin yang kuminum. Anggur yang benar? Mari minum untukmu. Tidak apa-apa. Terima kasih, Tuan. Ah, baik. Pelayan itu. Kau menukar anggur itu. Ternyata kau tidak bodoh. Kau sudah mencurigaiku sejak saat itu? Tepatnya, sejak kau muncul di Reu, saat itulah aku mulai curiga. Aku mulai mencurigaimu. Kenapa? Kenapa lagi? Kau adalah direktur grup Dongsheng. Meskipun kita teman sekelas, kau tidak mungkin menyukai orang kecil seperti. Kau bahkan bilang ingin menikahiku. Orang bodoh pun tahu ada yang salah. Dan setiap kali kita selalu kebetulan sekali. Apalagi hari ini, kau seperti sengaja menangkiku, dan kau seperti nyata. Aku sedang mencari Miyamoto Musashi. Kau bahkan mengingatkanku, aku bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak melihat ada yang salah denganmu? Karena itu aku pura-pura ikut saja, dan ikut bersama sebagai orang Dacia. Malah jadi anjing WA. Hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Lintian, jangan bunuh aku. Aku mohon padamu, asalkan kau tidak membunuhku, aku bersedia melakukan apa saja. Tubuhku masih suci, aku bisa memberikan semuanya padamu. Tubuhmu memang suci, tapi hatimu sudah kotor. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah pangeran dari Wa. Orang barbar rendahan, berani mencoba menyerang Dasiaku. Ayah. Sayang. Tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Sayang, katakan padaku, apakah kamu benar-benar tidak merasakan apapun pada cinta pertamamu? Awalnya, sedikit saja. Oh begitu ya, nakalnya. Sayang, aku janji hanya akan mencintai.